Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiq Giats Martiana dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas beberapa rumus yang sering digunakan dalam administrasi gitu ya. Nah, di sini lebih jelasnya kita akan membahas poin-poin ini. Khususnya saya akan membahas poin-poin yang ganjilnya saja. Nah, pertama kita harus mencari berapa banyak jumlah provinsi yang terdaftar dalam Excel, lalu tampilkan tabel provinsinya. Nah, di sini kita misal buat tabelnya dulu. Provinsi, jumlah provinsi. Untuk mengambil jumlah provinsi dari data ini, kita bisa menggunakan rumus unique. Cara penggunaannya gini ya, unik, terus kita kasih rentang datanya. Nah, di sini kita ambil semua data yang provinsi tadi, udah tinggal gitu aja. Nah, di sini ada Indonesia tanda seru. Ini maksudnya kita ambil data dari sheet Indonesia. Nah, kalau misal kita menggunakan data yang berbeda dari sheet yang sekarang, dia harus menggunakan nama sheet yang dipakainya ya. Nah, di sini sudah muncul, lalu tinggal cari jumlah provinsi. Nah, kita bisa menggunakan rumus konta. Nah, kenapa memakai konta? Karena konta ini eh, dia menghitung alfabet juga ya, ketika value-nya alfabet. Berbeda dengan count, ini misal kita ambil datanya, nah dia bakal mereturn 0 karena count ini hanya bisa menghitung yang sifatnya numerik, sedangkan konta dia bisa alfabet. Nah, di sini dapat tuh value-nya 34 ya. Itu untuk rumus pertama. Lalu untuk yang ketiga, pilih 100 kode pos secara random, lalu buatkan tabel kode pos, diikuti kolom kecamatan menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, di sini saya seperti biasa membuat tabelnya dulu, kecamatan. Nah, untuk kode pos, 100 kode pos, di sini saya sudah mempunyai rumusnya ya untuk mengenerate 100 kode posnya. Nah, di sini menggunakan indeks, kita eh, lalu mengenerate random numbers. Enter aja. Nah, di sini tinggal kita copy aja sampai 100 datanya. Nah, lalu untuk mengambil value kecamatannya ya, di sini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP karena kita pencariannya sifatnya vertikal. Untuk kunci telusurnya, kita menggunakan kode pos ini. Nah, untuk rentang datanya, kita tinggal ini aja, semua kita ambil semua tentang data tabelnya. Nah, untuk indeks ini eh, kita mau ngambil indeks keberapa dari rentang data yang tadi. Nah, karena ini kita semua kan ya. Nah, berarti kecamatan ada di indeks 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada di indeks 5. Kalau misal kita mau ambil kecamatan 5, ini sortirnya false aja.
Misal kita tinggal ini aja, eh, copy rumusnya ke bawah. Nah, terus semua ya. Ini berdasarkan kode pasnya. Nah, ini rumus yang digunakannya ada di sini. Lalu yang kelima ada kita menampilkan grafik batang daftar kota dengan jumlah kelurahan di masing-masing kota tersebut. Nah, grafik di sini kita akan menggunakan grafik ini ya, bar atau batang. Nah, jadi di sini kita eh, ambil dulu datanya seperti biasa, buat table itu daftar kontak. Nah, tinggal kita ambil semua data kota dari sini ya. Oke. Kita pakai unique supaya tidak ada yang value yang berulang gitu ya, yang duplikat. Nah, sudah muncul semua kota-kota yang ada di tabel tadi. Lalu untuk mencari jumlah kelurahan di masing-masing kota tersebut, eh, kita bisa menggunakan rumus CONIF jumlah kelurahan. Nah, caranya gimana? Kita tinggal CONIF tentang datanya, kita pakai yang ini ya, yang dari sini, CONIF sini sampai sini. Nah, jumlah kelurahan ya di sini. Udah itu tinggal cari, kita mau cari yang value-nya mempunyai kelurahan Gianyar aja misal. Nah, jadi kita mencari kelurahan yang kotanya itu dari kota Gianyar. Nah, eh, nah, di sini muncul 88 kelurahan yang ada di kota Gianyar. Lalu selebihnya tinggal kita tarik aja sampai data paling terakhir. Lalu akan mengimplementasikan rumus yang sama dengan yang di awal tadi. Nah, gitu ya. Nah, lalu untuk eh, meng, ini harusnya di grafik ya. Kita pindahin dulu datanya ke grafik. Datanya muncul. Nah, untuk eh, memasukkan data ini dalam bentuk grafik, kita bisa ke
tab sisipkan, lalu diagram. Nah, ini kita bisa cari mau pakai diagram apa nih. Nah, di sini kita pakai diagram yang batang ya. Nah, udah. Lalu untuk datanya, nah di sini untuk rentang data kita pakai yang ini. Ini dari A4 sampai bawah, sampai paling bawah. Nah, oke. Nah, lalu udah deh muncul dalam bentuk grafik. Nah, karena ini datanya banyak, jadi mungkin akan terlihat kecil ya grafik batangnya. Nah, nanti seperti itu. Lalu pembahasan selanjutnya ada grafik pie, radar kota atau kabupaten dengan banyak kode pos yang digunakan pada kota atau kabupaten tersebut. Nah, untuk cara mencarinya, kita em, pertama-tama harus mengambil dulu data, kita copy dulu deh data kotanya, data kota ini sama data apa tadi, dan kelurahan ya, kode pos copy dulu ini. Nah, lalu kita buat data uniknya dulu ya. Kota, sini tinggal kita unik, katanya sama ini. Ini data mentahnya dan ini data yang sudah uniknya ya. Eh, salah, salah. Harusnya yang ini. Data ini. Oke, ini kita, kita ambil data uniknya dari data yang tadi di Kompas. Ini udah dapat ya data kota dengan kode pos yang uniknya. Jadi kita hilangin data-data yang duplikat. Nah, lalu selanjutnya eh, untuk ininya daftar kabupatennya atau kota, kita ambil lagi nih, generate lagi unique value dari si kotanya.
generate ulang. Nah, ini udah nggak ada yang duplikat ya si ininya. Em, Daftar kotanya. Nah, di sini lalu kita akan mencari jumlah kode pos pada kota tersebut. Nah, cara mencarinya gampang juga, tinggal kita menggunakan if. Nah, untuk rentang datanya kita ambil kota atau kabupaten dengan kode pos yang uniknya ya. Di sini lalu apa yang jadi kondisinya? Nah, di sini kita akan mencari ini ya, kode pos. Nah, di sini berarti kita cari kode pos yang ada di kelurahan Gianyar ini. Nah, di Gianyar ini sebagai search value-nya ya. Kita jadi cari banyaknya kode pos yang kotanya itu Gianyar. Nah, di sini dapat nih 10, ada 10 data eh, kode pos dari kota Gianyar. Nah, 10. Biasanya tinggal kita lakuin seperti biasa, tarik sampai bawah, sampai akhir datanya. Nah, agak tunggu dulu ya. Nah, ini udah dapet nih jumlah-jumlah kode pos per masing-masing kota. Nah, lalu gimana cara ke radarnya, ke diagramnya? Di sini kan radar ya, grafik radar. Nah, sama caranya tinggal kita ketep sisipkan, lalu diagram. Nah, kita pakainya diagram radar ini. Nah, untuk datanya di sini udah dapet tuh ya eh, daftar kabupaten atau kota. Di sini kita gedein aja untuk melihat. Nah, kayak gini ya. Ini bisa dilihat eh, diagram radarnya. Jadinya seperti ini. Nah, ini karena kota nama nama kotanya banyak, jadi tidak semuanya ditampilkan. Itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Eh, Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Septian Yoga dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan dari pembagian tugas yang sudah dibagi pada kelompok kami, yaitu ini untuk bagian saya. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, atau untuk di list tugasnya itu nomor 2 ya. Jadi saya kebagiannya genap semua di sini. Nah, kita ke pembahasannya langsung, yaitu menampilkan tabel provinsi disertai jumlah kota, kabupaten terdaftar di setiap provinsinya. Oke, nah di sini saya sudah mengcopy atau mengambil data provinsi dan kota yang ada di data ini ya. Jadi, eh, nah yang ini datanya sudah saya ambil untuk yang provinsi sama kotanya aja gitu, biar mudah untuk mengambil datanya. Nah, sekarang kita coba untuk ambil data provinsinya dengan cara menggunakan rumus unik. Terus kita drag aja ini sampai ke bawah, lalu enter. Nah, otomatis si provinsinya itu bakalan eh, ngambil yang semua provinsi, cuman yang duplikat tuh cuma dihitung satu gitu. Jadi otomatis ya semua satu gitu. Hasilnya ini ada 34 provinsi. Nah, kemudian untuk jumlah kotanya kita tinggal eh, apa, menggunakan rumus count if. Range-nya kita ambil dari ini sampai ini dua, maksudnya sampai bawah. Lalu kriterianya, kriterianya kita ambil dari eh dari nah dari eh, ini misalkan eh, kita mau ngambil yang Bali, kita tutup lalu kita enter. Nah, otomatis si jumlah kota yang ada di Provinsi Bali itu otomatis akan tampil gitu sebanyak 716. Sisanya kita tinggal ini aja drag dari ininya mengikuti sampai Sumatera Utara, itu otomatis akan, nah otomatis akan mengikuti sendiri, ngikutin dari rumusnya. Nah, ini adalah jumlah kota dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Jadi pakainya tuh untuk dapetin provinsinya dulu pakai rumus unik. Kemudian untuk dapetin jumlah jumlah kotanya kita pakai CONIF dan ngambilnya dari berdasarkan provinsi gitu. Kemudian untuk yang nomor 4 atau yang selanjutnya itu tentukan banyak rata-rata kecamatan di setiap provinsi menggunakan rumus. Kita tampilkan tabelnya. Nah, di sini saya sudah membuat eh, daftar nama provinsi, kemudian jumlah kecamatannya, jumlah kecamatan yang sama gitu unik, kemudian rata-ratanya. Nah, di sini saya ngambil nama provinsinya itu sama kayak tadi, pakai rumus unik. Ini unik, diambilnya tuh dari data yang Indonesia ini, dari sini sampai bawah yang B ini. Kemudian untuk yang jumlah kecamatannya juga sama, seperti ngambil yang jumlah kota tadi. Jadi ngambilnya tuh pakai conif, conif eh, saya ambil ini sama sampai kecamatan ini.
sampai bawah ya ini. Nah, gitu sampai bawah. Terus eh, kriterianya, nah ininya berdasarkan nama provinsinya, sehingga dapatlah ini jumlah kecamatannya sama kayak jumlah kotanya tadi ya. Tapi ini tuh jumlah kecamatannya tuh masih berbentuk nggak unik gitu. Jadi yang ada yang kecamatannya sama, eh, tetap dihitung gitu. Misalkan ini kan Ubud ada berapa nih Ubud? Misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 Ubud nih 8 karena kan kelurahannya beda-beda gitu. Jadi ya tetap dihitung 8 gitu. Terus, nah kalau misalkan yang kecamatan yang bernama sama ini, nah itu pakai yang unik tadi. Jadi kita ngambil apa namanya tuh? Pakainya pakai rumus count count A atau konta, terus unik. Nah, diambilnya dari gini, eh, nah, ini kan nih, ini contoh nih, ada yang belum nih, Sumatera Utara. Saya ngambilnya gini, kita filter dulu di sini, terus ininya yang Sumatera Utara tadi. Terus kita tinggal ini deh, count A, unique, terus ambil deh yang data kecamatan dari sini sampai bawah, yang Sumatera Utaranya. Tinggal enter, enter lagi. Nah, otomatis dapat deh si jumlah kecamatan yang unik ya, yang unik di Sumatera Utara gitu. Sedangkan yang ini kan tadi dihitung semua gitu, yang sama juga. Nah, kemudian untuk rata-ratanya tinggal bagi aja deh eh, yang kecamatan yang ini, yang semua kecamatan yang ada di provinsi Bali, di provinsi masing-masing provinsi, maksudnya tuh sama kecamatan yang uniknya gitu. Jadi tinggal ini dibagi ini. Nah, contohnya ini ya, misalkan ini kan 716 dibagi 57, hasilnya tuh 13. Kita pakai rumus yang bagi biasa aja gitu, yang di slash slash. Nah, karena kan ini tuh sebenarnya tuh hasilnya tuh koma karena provinsi itu kan nggak mungkin koma gitu. Jadi saya buletin aja gitu. Jadi rata-rata maksudnya tuh kecamatan bukan provinsi. Kecamatan tuh kan nggak pasti koma ya, pasti nggak koma gitu. Jadi di sini saya buletin aja. Jadi rata-rata kecamatan di setiap provinsi itu ada 13, ada 8. Nanti yang ini kita tinggal drag aja dari sini. Set, sama hasilnya 14 ya. Nah, D36 itu yang ini dibagi 36. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya nomor 6 yaitu menampilkan grafik pie daftar provinsi dengan jumlah kecamatan di masing-masing provinsi tersebut. Nah, di sini saya udah ngambil nama provinsi sama kecamatannya aja ya, biar kita mudah mengimplementasikannya gitu. Nah, di sini saya juga udah ngambil nama-nama provinsinya yang unik ya, jadi nggak semua Bali, 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 Bali. Itu ada banyak Balinya, jadi cuma satu aja. Sini pakai rumus yang tadi unik. Nah, untuk jumlah kecamatannya, kita tinggal pakai rumus count, count if eh, ini ini sampai ke bawah, terus kriterianya berdasarkan ini nama provinsi. Tutup, enter deh. Nah, ini sama kayak yang tadi ya jumlah kecamatannya itu kan. Kita tinggal seret ini sampai bawah. Sip. Nah, selanjutnya eh, geserin dulu. Kita tinggal bikin deh ininya ke ini nih chart-chart
pie chart. Kita pakai yang 2D, 2 dimensi pie aja. Nah, kita ngambilnya dari, nah udah nih otomatis nih. Kita ambil dari sini sampai sini. Nah, ini udah tampil deh. Tinggal, misalkan kita mau nambahin ininya nih, misalkan, sorry, datanya mau diganti atau enggak ini data tabelnya. Nah, tapi kurang kelihatan ya. Jadi jumlahnya gitu. Jadi misalkan ini Bali yang warna biru, biru, biru muda, biru muda yang mana ya ini? Ini, pokoknya ini. Atau kita ubah desainnya deh biar lebih gampang. Ini nih, kita, nah ini bisa juga diginiin ya. Nah, lebih gampang nih. Nih, hmm. Nah, ini udah jadi deh si chart pie-nya gitu berdasarkan jumlah kecamatan eh berdasarkan provinsinya masing-masing. Misalkan ini nih yang coklat. Nah, ini ada nih eh apa tadi tulisannya? Jumlah kecamatan yang ada di Jawa Tengah, jumlah kecamatan yang di Jawa Barat, terus ini misalkan jumlah kecamatan yang di Sumatera Utara. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu nomor 8, buatkan format untuk setiap kode pos bernilai genap, maka satu baris tersebut akan berwarna merah muda. Berarti kode pos yang genap warna merah muda. Nah, di sini saya udah ngambil kode data kode pos yang di sini yang dari data dari sini. Saya udah copyin semua dari atas sampai bawah. Tapi cuma kode posnya doang. Biar lebih mudah gitu, biar lebih kalau di sini kan kayak sempit gitu. Jadi saya bikin sheet baru buat memperluas gitu. Nah, di sini eh, saya ambil pakai rumus dulu, pakai rumus mod, terus numbernya tuh dua, salah, numbernya tuh dari sini, dua, kita enter. Nah, apa maksudnya mod itu dan apa maksud yang dua tadi? Jadi mod itu eh, rumus yang ada di matematika. Jadi kalau misalkan bilangan ini dibagi jadi dua, itu hasilnya apa gitu. Kalau misalkan hasilnya satu, berarti dia ganjil gitu, masih sisa gitu. Kalau dibagi dua tuh masih sisa satu, berarti dia ganjil. Sedangkan kalau misalkan dia, kita ini dulu ya, sampai bawah dulu. Salah. Nah, nah, kita udah ambil. Nah, sedangkan kalau misalkan yang genap, nih, kita contoh ini yang genap. Nah, maka dia kalau dibagi dua, hasilnya akan nol gitu. Terus kita tinggal ini deh, kita select yang tadi, select. Terus kita tinggal pakai ini, conditional formatting, highlight cell rules, equal. Nah, tadi kan disuruhnya berarti yang genap aja. Yang genap itu kan tadi kalau misalkan dibagi dua hasilnya nol, berarti kita nol, maka akan berwarna merah. Enter deh. Nah, ini mah kosong ya, nggak usah aja.
Nah, ya udahlah, lupa. Nah, ini deh hasilnya yang genap atau yang dibagi dua nol kan genap ya. Maka akan berwarna merah. Sedangkan kalau misalkan kita contohin lagi yang berwarna yang ganjil, kita kasih warna kuning misalkan. Oke, nah ini yang ganjil kita kasih warna kuning dan yang genap kita kasih warna merah. Nah, sekian untuk pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata atau ada salah rumus. Tuh, di sini saya juga masih belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini ada perubahan ya untuk yang pembagian tugasnya. Untuk yang mail merge yang ini yang ke-9 jadinya itu oleh saya. Jadi kita langsung aja di sini buatkan surat undangan untuk rapat online untuk Pak Lurah di setiap kelurahan yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya udah buat surat undangan rapat online yang sederhana. Oke, kita langsung aja untuk implementasi pembuatan mail merge-nya. Mail merge. Nah, di sini kita pertama-tama harus masukin data yang ada di Excel-nya dulu supaya bisa di mail merge, yaitu dengan cara kita klik menu mailings, lalu kita ini select recipients. Nah, kita tinggal use an existing list, terus kita pilih deh data Excel yang sudah ada. Nah, Indonesia Lurah. Kita pilih yang sheet Indonesia. Nah, sekarang ininya udah, tadi ini kan ke disable ya, sekarang udah nggak ke disable. Nah, berarti itu sih datanya udah masuk. Sekarang kita tinggal masukin eh, apa namanya tuh data yang sudah di inputkan ke sini, yang sudah dipilih tadi. Nah, di sini kan keterangannya untuk setiap kelurahan aja, Pak Lurah untuk setiap kelurahan. Nah, berarti kita ini kan kepada Bapak Lurah kelurahan. Kita tinggal tambahin insert merge field, terus kita tinggal tambahin deh ini kelurahan atau village. Nah, ini udah ini sebagai contoh previewnya kayak gini. Nah, ini kan cuma satu. Gimana caranya kita biar bisa nge-select semuanya gitu? Kita tinggal pilih ini, finish, terus kita klik yang edit individual document. Nah, terus kalau misalkan kita itu kan eh, Bapak Lurah untuk seluruh Indonesia ya, kelurahan seluruh Indonesia. Nah, kalau misalkan kita seluruh Indonesia, tinggal klik yang all ini. Tinggal klik yang all ini, tapi karena itu kan datanya banyak banget ya, jadi nggak mungkin kita semuanya ini berat gitu di laptopnya juga gitu. Jadi kita pilihnya datanya misalkan dari 1 sampai 100 aja supaya nggak terlalu lama sama nggak terlalu berat. Ini contohnya aja. Oke, nah ini udah jadi 1 sampai 100 ya. Nah ini untuk setiap lotnya, lot. Kelurahannya, untuk setiap kelurahannya, ini untuk setiap kelurahannya beda-beda. Kelurahan Kedawatan, Kelurahan Lot Tunduh, Kelurahan Mas, Kelurahan Peliatan, Kelurahan Petulu, dan sebagainya ya, sampai 100.
Nah, seperti itu untuk pembuatan yang mail merge. Kalau udah kita tinggal print deh, kita atau enggak kita kan ini rapat online jadi kita softwarenya aja tinggal bagi-bagiin gitu. Nah, sekian untuk pembahasan tambahan dari saya untuk yang mail merge. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata atau kesalahan dalam ininya ya, penjelasannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.